Dok, aku suka nyemilin garam. Nggak boleh, hati-hati. Kamu boleh itu pakai garam sama air putih. Itu juga nggak boleh kamu. Kenapa kamu suka nyemilin garam, weh? Emang kenapa? Gitu. Itu boleh untuk menaikkan elektrolit loh ya. Tapi tergantung niatan kamu. Kalau kamu lemes, kamu kekurangan elektrolit, nah kamu bisa tuh campurin air dengan garam. Yang paling bagus tuh Himalayan salt. Yang warna pink tuh Himalayan salt tuh bagus. Doktif lagi di mana nih? Lagi di mana nih, guys? Doktif mau melaporkan yang namanya whipping. Tau nggak pink? Whipping karena diduga menurut keyakinan Doktif, whipping itu disalahgunakan untuk dugem. Gitu, untuk dugem, untuk terbang-terbang gitu. Jadi dan lucunya tidak ada yang melaporkan. Selama ini kok nggak ada yang melaporkan, baru muncul kemarin heboh, makanya Doktif belajar oh pemeneseki kan Doktif kan nggak tahu ya guys ya. Doktif nggak tahu, akhirnya Doktif beli dan memang diduga menurut keyakinan Doktif ada pelanggaran dalam marketing whipping. Ya, jadi Doktif itu nggak pengen kalian tuh anak-anak muda zaman sekarang dirusak dengan apa? Dengan penggunaan whipping yang marketingnya itu seolah-olah itu adalah buat whipped cream. Ya, itu bukan untuk whipped cream. Ya, itu disalahgunakan. Dan setelah Doktif selidikin banyak banget korbannya. Udah deh, akhirnya Doktif laporin. Kenapa? Karena di whipping itu nggak ada badan POM-nya, nggak ada legalitasnya, gitu. Tapi ada nozzle, nah nozzle itu bisa dibuka dan bisa langsung digunakan atau menggunakan balon. Kalian tahu nggak ngebalon? Nah, jadi iklan marketingnya pun ada balon. Jadi Doktif udah kumpulin semua bukti-buktinya. Jadi nanti akan diserahkan ke penyidik. Nanti penyidik yang akan melanjutkan penyelidikannya. Karena kan Doktif kan cuma bagian tugasnya melapor aja. Nah, kalau nggak ada yang lapor, penyidik nggak akan melakukan pemeriksaan terhadap whipping, guys. Gitu. Tapi kalau Doktif laporin nanti akan dicek siapa distributornya, siapa yang bikin, ya kan? Kok marketingnya begitu. Jadi nanti ada gambar balon-balon gitu, guys. Udah kasih nanti ke penyidik. Gitu. Kasihan anak-anak muda zaman sekarang dirusak ya, hati-hati ya guys ya. Hey, Teh Sandri, Doktif melaporkan soal whipping ya di Polda Metro Jaya. Soalnya Doktif penasaran siapa sih yang punya. Gitu. Kok ada nozzle yang bisa langsung dihirup. Jadi dia bukan tekanan yang buat whipped cream ya. Dia enggak Teh Sandri. Jadi dia itu ada alat yang bisa langsung mengeluarkan itu. Jadi kayak kalau menurut keyakinan Doktif ya ini ya. Jadi dia tuh dikasih balon. Jadi dia bisa ngisi balon. Nah, nanti habis dari balon itu, balon itu tuh yang serem tuh bisa disalahgunakan untuk diisep. Nah, mungkin yang bagian yang tahu kehidupan malam kalian ngerti kali ya. Kalau Doktif kan nggak ngerti, diceritain gitu. Cuman nggak ada yang lapor. Anehnya kok kenapa nggak ada yang lapor gitu loh. Ini anak muda dirusak, kok nggak ada yang lapor? Kenapa sih kalian ini? Loh jangan ya. Aduh bingung Doktif kenapa nggak ada yang lapor sih. Ini masa Doktif lagi yang lapor, akhirnya sampai kena kocoy sekarang. Gitu. Ini gimana ceritanya ini? Anak-anak muda zaman sekarang dimasukin kayak begitu. Zaman dulu kan kita nggak ada ya guys ya. Zaman eranya Doktif kan kayak begitu nggak aneh-aneh. Ini di balon. Jadi dia tuh masukin di balon dan dia ada lagi marketingnya pakai balon-balon. Siapa sih itu yang punya? Doktif mau telusurin pokoknya nanti penyidik Doktif minta telusurin itu siapa yang punya itu. Marketingnya juga itu kelihatan banget. Itu jelas bukan buat whipped cream itu. Gitu. Menurut keyakinan Doktif, nah kan gitu. Menurut keyakinan Doktif itu adalah cara marketing yang kotor. Gitu. Itu bukan untuk whipped cream itu. Mana ada whipped cream pakai baju astronot? Masa dia iklannya pakai astronot? Astronot yang lagi terbang. Maksudnya apa coba ih? Berarti kan ya itu dia digunakan untuk terbang gitu. Lebih nggak ya makanya itu dah. Iya, karena menurut keyakinan Doktif, nah itu nggak akan kena. Karena menurut keyakinan Doktif kan, whipping itu digunakan untuk terbang pakai baju astronot, gitu. Apa hubungannya coba? Ada yang bisa nanya, bisa jawab nggak? Ya, penggunaan cake bakery terus ada hubungan sama astronot nggak? Baju astronot? Coba nih, sebentar nih. Doktif mau kasih tahu nih, gimana caranya nih? Tar guys, itu mau kasih tahu nih. Ini mana nih?
caranya ini gimana sih? Ini mau dikasih green screen gimana? Love you to Queen. Sebentar. Aduh, gimana sih guys? Nah ini ya, efek ya, efek. Nah ini kan, nih. Astronot. Mana sih ini? Mana sih? Nah ini loh. Nah itu tuh. Tuh lihat nggak? Tuh. Masa jualan whipped cream pakai astronot tuh lagi terbang tuh lihat tuh. Tuh, mana itu? Ah, pas lagi pink. Jadi dokter ngelaporin pakai baju pink. Gitu. Jadi biar matching kita antara whipping dengan baju pink, guys. Tuh lihat tuh. Itu tulisannya apa, kuy? Tulisannya apa itu sih? Tulisannya apa sih itu? Let's kick back and indulge in some itu with nah, apa maksudnya? Baca guys. Baca ini. In some sweet treats with whipping. Ayo apa? Ayo mau ngerusak generasi muda ya? Ya, mau ngeracunin generasi muda ya pakai iklan kayak beginian ya? Iya. Nah, itu bener Pak. Ya, makasih Pak. Gitu. Ya, bahaya kalau disalahgunakan tuh banyak, dia bisa ngerusak sistem saraf pusat, guys. Ya, jadi kalau digunakan secara salah, sama seperti kita pisau. Pisau tuh gunanya untuk apa? Untuk motong. Iya kan, tapi bisa digunakan untuk ngebun-bun, bener nggak? Nah kan tergantung, kalian pakai pisau ini untuk apa? Untuk ngebun-bun atau untuk motong makanan, untuk masak, gitu. Nah begitupun kan nitrous oxide. Tuh, nitrous oxide digunakan untuk apa? Itu. Apa hubungannya antara bakery cake sama ini, sama baju ini? Ada yang bisa ngejelasin nggak guys? Tolong dong, bisa ngejelasin nggak? Dok, day cream yang cocok buat kulit kering, pakai moisturizer dan sunscreen, atau sunscreen yang sudah ada moisturizernya. Jadi kalian bisa gunakan moisturizer dan sunscreen. Moisturizer jangan yang gel bentuknya, tapi yang krim. Paham ya? Jadi kalau misalnya kalian kulitnya kering banget, jangan pakai moisturizer dalam bentuk gel, pakainya yang krim. Atau sunscreen yang sudah ada moisturizernya. Nah, punyanya dokter itu sudah ada moisturizernya juga. Dokter lagi nggak jualan. Ya. Tuh ini nih, dokter mau tanya apa hubungannya antara whipped cream dengan baju astronot. Ada yang bisa terangin nggak? Dokter soalnya nggak ngerti. Ada nggak guys? Ada yang bisa paham nggak? Bikin tinggi, betul melayang, bikin aja kan? Coba kan, udah pada bener kan? Nah, jadi makanya dokter laporin, gitu. Dokter laporkan karena tidak ada yang berani melapor. Kenapa kok nggak ada yang berani melapor? Apakah takut dites urin? Dokter tes aja urinnya, seneng tes darah, tes urin, gitu. Dokter nggak pernah pakai apapun yang kayak begitu-begituan. Ya, jadi kalau melaporkan dokter siap dicek. Makanya dokter temennya orang BNN juga. Kemarin bikin podcast sama Bang Densu. Sebentar lagi akan muncul podcast bersama dengan Bang Densu. Ya, jadi di situ nanti tamunya ada yang namanya dokter, pemakai juga dateng. Pengguna tapi udah mantan, udah tobat ya, mantan pengguna yang nggak cuma ini doang, dia berbagai macam-macam udah digunakan, bahkan lotion untuk anti nyamuk pun dia pernah gunakan. Ya nanti akan cerita di podcastnya Bang Densu. Jadi dokter, bukan korban si pemakai, mantan pemakai, ada juga dokter paru ya akan menjelaskan efeknya ini ke paru-paru guys. Apalagi kalian sudah menggunakan yang namanya vape pot ya, K-pot ya. Apa sih K-pot tapi ya? Guys, apa sih guys yang gini-gini tuh loh? Apa sih? Kapot. Kapot ya. Apa sih guys? Jawabin lah guys. K-pop. K-pop mah orangnya K-pop, Korean pop itu K-pop. Ngawur deh kalian itu. K-pop, pot ya. Itu. Jadi ya vape, ya benar vape pot. Ya itulah pokoknya namanya kan vape sama pot itu. Waalaikumsalam vape. Nah, vape itu guys, itu diisi sama yang namanya etomidate. Nah, itu bahaya banget. Ya, jadi itu bisa menyebabkan langsung kejang. Hati-hati banget. Ya, jadi hati-hati banget. Jadi makanya vape itu kenapa dilarang di luar negeri? Karena bisa dimasukin cairan-cairan yang kita nggak tahu isinya apa. Sekarang kalian bayangin, vape yang normal sama vape yang udah diisi sama bahan yang berbahaya, narkotika. Kita tahu nggak bedanya dari mana? Itu tanya sama kalian. Tahu nggak? Tahu nggak kalian bedanya apa? Iya kan? Nggak ada yang tahu.
Jadi isinya pot itu nanti dicampur sama bahan mengandung narkotik juga nggak tahu, makanya di Singapura dilarang. Paham nggak? Makanya di Singapura dilarang. Dotif lihat deh podcastnya. Dotif lucu banget. Dotif tanya sama Bang Densu. Bang Densu kan kalau Bang Densu Bang Densu kan juga ngepot juga sama kali. Bang Densu juga nge-vape, tapi vape-nya yang normal, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, tapi Dotif tanya kalau misalnya ada aturan akhirnya vape dilarang gimana? Nah, Bang Densu jawabnya bijak banget. Bang Densu bilang saya ikutin aturan. Kalau emang dilarang ya berarti saya nggak nge-vape lagi. Tapi kan saya bisa vape di negara-negara yang boleh. Gitu. Bang Densu cerita deh. Bang Densu juga cerita di podcast ya. Bang Densu pernah itu loh guys. Gitu. Apa? Pakai ini. Apa sih guys? Apa sih yang gini tuh? Ngegan-gan itu loh. Rokok gitulah pokoknya, iya kan. Tapi kan kalau di Indonesia nggak boleh. Iya benar sekali nggak boleh. Di Indonesia kan nggak boleh ngerokok mah nggak apa-apa. Genjes itu ya, genjes itu loh. Tapi kan di Belanda boleh. Ayo, boleh kan di Belanda? Nah, jadi kalau misalnya di Belanda itu legal dengan dosis yang tertentu legal. Tapi di Indonesia nggak boleh. Jadi kalau misalnya mau ya di sana lakuinnya. Gitu. Jadi pindah negara dulu, melancong dulu ke sana gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kalau bayangin di Indonesia akhirnya vape itu dilarang. Nah, ini juga ada yang perlu dipikirkan kepentingan bisnis guys. Jadi lagi didiskusikan. Jadi nanti di podcast saya itu dijelasin. Jadi lagi didiskusikan regulasi tentang vape. Karena banyak banget kepentingan ekonomi kan. Pengusaha-pengusaha vape kan nanti protes tuh. Nah, kalau di Singapura kan negara kecil. Jadi begitu bikin aturan vape dilarang, investornya nggak begitu banyak komplain. Kalau di sini beda guys. Kalau di sini misalnya nanti vape dilarang, terus pengusaha vape kan duitnya banyak gitu, protes mereka. Gitu. Akhirnya kemungkinan untuk dilarang masih 50-50 kali ya. Lagi dalam penggodokan BNN. Jadi BNN, Kemenkes, Polri lagi kerjasama sekarang lagi menggodok aturan untuk vape. Karena banyak penyalahgunaan vape. Kemarin ditangkap di Sudirman, apartemen Sudirman kalau nggak salah ya. Itu ditangkap 5 liter etomidate. 5 liter guys. 5 liter etomidate plus 3000 cartridge. Tau cartridge itu yang posisinya cartridge itu kayak potnya, cartridge-nya isinya itu 3000. Gitu. Ya kan dok info ini kemarin saya bantu edukasi Abedosing Merkuri tadi ya begitu resikonya. Kamu masih satu dokter penjual Merkuri, penjual haki se Indonesia ngebully dokter bujer tuh kayak dia dibilang dokter TSK seumur hidup. TSK seumur hidup kok nggak jalan-jalan? Kenapa? Karena dikondisikan kan gitu, nggak ada masalah. TSK itu belum tentu bersalah kok. Sebentar lagi juga SP3, apalagi KUHP terbaru. KUHP terbaru P19 2 kali, habis itu berhenti SP3 gitu. Jadi nggak ada yang namanya TSK seumur hidup. Jadi lu bujer receh nggak akan mungkin TSK seumur hidup. Jangan sakit hati, ntar stroke lagi kamu ya. Apalagi Nepos, Markus yang nggak berhasil jadiin kasusnya Doktif itu jadi naik nggak berhasil gitu. Ini kan dimatiin aja ya guys ya. Apa yang matiin ini kan gini aja dah ini aja gitu. Doktif lagi melaporkan yang namanya whipping supaya apa? Supaya anak-anak muda tahu efeknya itu bisa merusak susunan saraf pusat. Kalau susunan dan bisa mengakibatkan hipoksia. Ya guys ya, hati-hati. Kalau kalian sudah ngepot, itu sel-sel parunya udah rusak, alveolus bukan sel alveolus. Jadi kantung-kantung udara di paru-paru kalian itu sudah rusak. Namanya popcorn lung. Ya, jadi kayak udah krepas gitu. Jadi alveolusnya tuh udah nggak bisa menampung oksigen. Kalian bayangkan, kalian yang suka nge-vape, ya nge-vape bukan ini vape murni ya, vape murni. Kalian coba deh cek, vape itu lebih berbahaya mana sama rokok? Lebih berbahaya vape guys. Ya vape itu isinya kimia yang kita nggak tahu ngukur batasannya itu apa, gitu. Jadi jauh lebih berbahaya. Jadi buat